Terima kasih masih bersama YPB Mupi. Karena series Ultra Pegito sudah rilis, kita akan lanjutkan lagi pertarungan super sengit dari turnamen Dewa Tua. Jadi cerita kita berlanjut dengan kembalinya sang legenda Ultra Pegito. Sekarang untuk pertama kalinya Pegito berhadapan dengan Demigra yang dianggap sebagai pangeran neraka, yang telah tiba di turnamen dengan rencana jahat yang tidak terdeteksi oleh semua orang. Semua orang, bahkan para dewa sendiri pun yang digadang-gadang memiliki kekuatan luar biasa, tidak mampu membedakan penyamaran level tinggi ini. Pegito penasaran siapa sebenarnya ini karena dia bukan Goku dan Vegeta yang Pegito kenal. Di samping itu, Pegito masih menikmati makanan permen yang sebelumnya adalah petarung Aries yang diubah oleh Demigra. Pegito penasaran apakah permen ini mengandung kekuatan atau sesuatu. Setelah selesai menelan permen itu, dengan senyumannya Pegito kemudian melanjutkan melihat Demigra lebih dekat. Pegito menyampaikan permintaan maaf atas gangguannya, tapi dia beritahukan pertempuran Demigra sudah berakhir. Dan kemampuan Demigra dalam mengambil energi ini, Pegito ingatkan itu adalah keahliannya, dan Pegito tidak suka peniru maupun penipu, terutama makhluk seperti Demigra yang berpura-pura menjadi Vegeta. Jadi Pegito ingin Demigra menghentikan kepura-puraan ini karena dia bukanlah Vegeta. Saat Pegito mengatakan ini, gelombang kejutan menyelimuti pangeran neraka itu. Dia penasaran bagaimana Pegito bisa tahu soal hal ini. Sambil mencoba mempertahankan ketenangan dan kepercayaan dirinya, dia kemudian kembali dengan tatapan serius. Demigra berusaha untuk menutupi penyamarannya dan menegaskan bahwa mereka belum saling berkenalan. Jadi tidak mungkin Pegito tahu siapa dirinya karena jelas dia adalah Vegeta. Demigra berbohong dan memberitahu apa yang Pegito lihat padanya hanyalah transformasi barunya, sama seperti yang dia yakini Pegito punya banyak. Demigra tegaskan dia adalah seorang Saiyan sama seperti Pegito. Tapi Pegito menyebut Demigra agak lucu, karena dari semua orang berbohong tentang menjadi Vegeta pasti membuatnya merasa bangga dan tersanjung. Sambil meletakkan pukulannya di telapak tangannya, Pegito memberitahu Demigra jika Demigra adalah seorang Saiyan, harusnya Demigra sadar bahwa setiap dari Saiyan memiliki aura ki tertentu. Aura ki yang sama dan dapat dideteksi walaupun di multiverse berbeda atau tidak, itu tidak berubah apapun yang Demigra lakukan. Pegito tidak tahu apa yang sedang Demigra rencanakan atau siapa yang ingin Demigra tipu, tapi itu tidak akan berhasil pada Pegito. Wah, dari banyaknya dewa tua, hanya Pegito dan Hades saja yang tahu penyamaran Demigra ya. Walaupun di sini Pegito masih belum mengenal siapa Demigra dan apa latar belakangnya. Sampai tiba-tiba Pegito berbalik dan menyampaikan bahwa dia nggak peduli dengan apapun yang Demigra lakukan. Pegito membebaskan Demigra untuk melakukan apapun yang dia mau, karena Pegito tidak peduli dengan makhluk lemah. Jadi Pegito lebih fokus pada musuh-musuh yang kuat saja. Pegito memuji kerja bagusnya karena telah memenangkan babak ini. Jadi Pegito akan menunggunya nanti. Demigra sontak menjadi kesal kenapa Pegito malah berbicara seperti itu padanya. Dia yang merupakan salah satu pangeran neraka ini tentu merasa kehormatannya dijatuhkan oleh Pegito. Dan entah bagaimana sang pangeran yang biasanya agung itu akan menganggap ini sebagai penghujatan mutlak. Segera terpicu dengan urat-urat yang muncul di kepalanya sambil melepaskan sambaran petir hitam saat energinya meledak. Demigra menjadi marah. Demigra tegaskan dia tidak datang ke sini untuk tidak dihormati oleh manusia biasa. Persetan dengan rencana, meskipun para dewa tua menyadari sesuatu, tapi Demigra akan menunjukkan kepada Pegito tentang sebagian kecil dari apa yang benar-benar mampu dilakukan oleh iblis neraka. Demigra menyuruh Pegito untuk kembali ke sini jika Pegito bilang dirinya bukanlah Vegeta. Secara luar biasanya, di saat Pegito berjalan pergi, sebuah penampakan atau manifestasi dari kejahatan murni iblisnya muncul di belakang Demigra. Mungkin yang tidak bisa dirasakan oleh sembarang orang, tapi dari tatapan dan senyuman di mata Pegito, dia sangat menyadarinya. Tapi saat Pegito benar-benar menoleh dengan mata serapi merahnya yang bersinar, tatapan dinginnya menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak ada rasa takut. Pegito menyuruh Demigra untuk menyimpan mainannya. Hingga tiba-tiba wajah Demigra berubah menjadi ketidakpercayaan karena sesuatu di depannya membuat kekuatannya berhenti total. Demigra baru tahu bahwa Pegito juga seorang iblis. Dia berpikir apakah Hades juga tidak tahu tentang hal ini. Luar biasanya, dengan sedikit tolehan ke belakang, Pegito memiliki manifestasi iblisnya sendiri dan benar-benar membuat iblis milik Demigra tampak seperti kecil di hadapan punya Pegito. Sosok bertanduk iblis raksasa muncul dari tanah, meletus seperti gunung berapi. Dan dengan satu tebasan fatal, raksasa itu menebas manifestasi Demigra menjadi dua,
membiarkan Demigra terpana, karena kemudian seluruhnya berubah menjadi asap lalu menghilang dari tempat itu. Dengan senyuman lebar, tampaknya Pegito akhirnya menyadari siapa Demigra sebenarnya. Sekarang, Pegito tahu siapa Demigra karena Demigra satu lagi dari mereka persis seperti yang dikatakan Kazuya. Bagi Pegito, ini menarik sekali karena turnamen ini akan jadi semakin menyenangkan. Pegito mengucapkan selamat tinggal dan sekarang berjalan pergi meninggalkan Demigra yang terpana dengan senyuman percaya diri pada Pegito. Tidak bisa dipercaya oleh Demigra sendiri bahwa Pegito juga memiliki dan telah menguasai gen iblis. Demigra sadar Son Gohan bukanlah kunci mereka di sini, tapi itu adalah Pegito. Awalnya dibiarkan terpaku karena terkejut, hingga akhirnya Demigra sudah mengonfirmasi bahwa waktu mereka memang telah tiba. Turnamen ini memiliki lebih banyak iblis di sini bahkan daripada dewa. Sekarang Demigra tampak merasa sangat senang karena rencana rahasianya entah bagaimana telah terdorong dengan terungkapnya pertumbuhan Pegito sendiri. Tapi sambil meninggalkan tempat itu berjalan diam-diam dengan tangan di saku, Pegito berkata dalam hati dia sangat penasaran siapa yang akan bertarung di ronde ke-8. Pegito berpikir sudah waktunya Goku dan Vegeta menunjukkan apa yang bisa mereka lakukan. Tidak ragu baginya bahwa Zeus tidak akan membiarkannya terus berjalan seperti ini. Namun, saat dia terus bergerak maju, tak lama kemudian seorang wanita tampak berdiri tepat di jalannya. Tentu saja itu adalah Kronoa. Tidak melihat Pegito selama 2 hari sekarang, Kronoa nggak menyangka Pegito akhirnya di sini. Baginya, Pegito lucu karena datang terlambat, padahal dia tahu Pegito pasti tidak menggunakan semua waktu latihan yang dia bisa. Kronoa katakan itu agak beresiko, padahal dia berharap Pegito tahu apa yang dirinya lakukan karena sudah tidak berlatih. Tapi sambil membuka matanya sekarang, jelas kurang rasa hormat yang pernah dia miliki karena takut. Pegito merespon bahwa dia melakukan apa yang dirinya mau. Dan Pegito tegaskan yang lucu di sini adalah Kronoa masih mengawasinya seolah dia mengendalikannya lagi. Pegito sampaikan dia tidak akan berlatih lebih dari yang dia butuhkan. Bagi Pegito, hidup itu untuk dijalani juga. Dan dengan itu, Pegito kemudian membiarkannya merenungkan kata-kata itu, berjalan melewatinya tanpa mengucapkan selamat tinggal. Kronoa nggak peduli, Pegito berbicara sebanyak yang dirinya mau. Tapi dia ingin Pegito jangan mengacaukan ini. Dia ingatkan akan ada neraka yang harus dibayar jika Pegito melakukannya secara harfiah. Tapi hanya ketawa mendengar itu, Pegito menyuruh Kronoa untuk jangan mengkhawatirkan dirinya. Setelah latihan yang dia lakukan, Pegito ingatkan Kronoa seharusnya khawatir tentang dirinya sendiri. Seketika, kata-kata mengancam dari manusia ini yang dulunya adalah burung dalam sangkarnya ini membuat mata dewa tua itu terbelalak. Tidak mampu berkata apa-apa lagi selain merenungkan mengapa Pegito begitu percaya diri sekarang. Sementara dengan pertempuran yang sudah selesai sekarang, Genesis membanting tangannya dengan cara yang sama seperti Zeus dan mengakhiri segalanya. Dia katakan ronde ke-7 telah berakhir, di mana Dewa Tua Hades adalah pemenangnya dan Dewa Tua Aries tereliminasi. Dan semua petarung sekarang boleh meninggalkan panggung. Dia segera menarik kostum Zeusnya termasuk janggut dan rambut putihnya untuk dilepaskan. Genesis merasa sepertinya waktunya sudah habis. Kembali pada tampilan biasanya, dia merobek penyamaran itu. Akhirnya sebuah tanda pasti bahwa pemimpin para Dewa Tua siap untuk kembali. Namun masih terguncang dari deklarasi Genesis tentang eliminasinya. Tentu saja Aries akan dibiarkan hampa menatap kosong ke depan sambil belum terima bahwa dia dikalahkan. Dia sudah tereliminasi dan kalah seperti itu. Sebelum kemudian menundukkan kepalanya, Aries jelas telah kehilangan motivasi. Dia berpikir bagaimana dia telah jatuh begitu jauh dan pada titik mana semua dewa tua ini melebihinya. Tapi saat Aries mencela diri sendiri, tepat di sampingnya muncul wajah rekan dewa tua yang tereliminasi, yaitu Poseidon. Sambil melipat tangannya, Poseidon mencoba menghiburnya. Poseidon katakan tidak ada rasa malu karena telah kalah dalam pertempuran yang bagus, terutama di usia Aries sekarang. Generasi sebelumnya selalu bisa diharapkan untuk melampaui mereka suatu hari nanti. Dan lagi pula, turnamen ini tidak pernah untuk mereka menangkan. Turnamen ini adalah milik Akobel, Kronoa, dan tentu saja milik Zeus. Pertandingan sesungguhnya hanya pada 3 dewa tua itu, sedangkan mereka cuma meramaikan saja. Setelah mendengar ini, Aries tidak banyak bicara, tapi hanya melihat ke langit dan mengatakan nama Zeus. Sampai tiba-tiba
Tiba-tiba adegan berubah dan mungkin sebuah momen dari masa lalu. Masa lalu yang lama terlupakan jauh sebelum keberadaan semua petarung ini, mungkin bahkan sebagian besar dari dewa tua ini juga. Kita kemudian melihat energi dua diantaranya datang langsung ke satu sama lain, yaitu berbenturan. Satu berwarna ungu dan yang lain dengan petir kuning yang sangat dikenali. Dua kaki bersandal kemudian mendarat di tanah, mengikuti tabrakan yang harus dikatakan lebih kecil dari biasanya yang kita lihat. Segera melompat kembali ke pertempuran, bocah berpakaian hitam di sebelah kanan yang diselimuti petir kuning akan melompat dengan kaki yang diayunkan ke belakang dengan ganas. Dan tampaknya sangat melegakan bagi lawannya yang berkulit lebih gelap. Ketika dia nyaris meleset, itu adalah penghindaran yang menyelamatkan nyawa karena lawan yang tidak mau menyerah kemudian meletakkan tangannya di tanah dan membalas dengan serangannya sendiri. Sebuah tendangan tombak yang bergerak dengan kecepatan kilat lurus ke atas dari dirinya sendiri yang juga meleset. Tapi tidak gentar, bocah di sebelah kiri melompat mundur dan segera menghantamkan kedua tangannya ke lantai, menekannya ke bawah. Seekor binatang besar yang terbuat sepenuhnya dari tanah bangkit lurus ke atas, menghancurkan pejuang klan petir di ujung sana. Tentu saja kita sadar bahwa itu adalah pertarungan Zeus muda dan juga Aries. Bocah itu menatap ke depan tanpa emosi sampai dia berteriak dan meningkatkan kekuatannya sendiri, di mana seluruh tubuhnya sekarang berubah menjadi energi petir kuning yang sama dari sebelumnya. Mengubah dirinya menjadi semacam makhluk raksasa listrik, mencengkram erat tangan dewa tanah itu dan mulai mengalahkannya. Akhirnya bahkan melepaskan untuk melayangkan pukulan yang akhirnya meleset dan mendarat di tanah. Ledakan raksasa menyusul sebagai konsekuensinya, sampai kedua makhluk raksasa itu berteriak. Suara mereka bergema saat kedua petarung kemudian diliputi energi terang yang mencakup segalanya. Dan pertempuran ini berlanjut selama berjam-jam, berhari-hari, di mana makhluk besar melawan makhluk besar, sampai kembali ke bentuk humanoid mereka untuk melanjutkan pertempuran tangan kosong. Ledakan dan tabrakan energi di sekeliling tempat itu terjadi sampai akhirnya pertempuran berakhir. Aries katakan ini adalah pertempuran untuk buku sejarah dan hasil pertarungan mereka seri. Tapi Zeus minta Aries jangan senang dulu karena pertempuran mereka tidak berakhir sampai salah satu dari mereka tidak bisa lanjut lagi. Jadi Zeus minta Aries sebaiknya mengimbangi jika Aries ingin menjadi saingannya. Hanya satu dari mereka yang bisa menjadi pemimpin baru para dewa tua. Usia dari Aries muda dan Zeus muda adalah miliaran tahun yang lalu pada saat tampaknya Aries pun setara. Tubuh mereka memarah dan rusak, tapi keduanya penuh dengan energi dewa yang cukup untuk saling menyerang satu sama lain lagi. Dengan itu, keduanya kemudian melepaskan energi yang terkunci ini secara bersamaan, meningkatkan kekuatan sekali lagi. Kali ini seluruh tempat mereka berada mulai bergetar. Tapi semuanya terhenti ketika dua tangan logam, sebuah manifestasi bukan ilusi, mencengkram keduanya, menghapus peningkatan kekuatan mereka di tempat dan memadamkannya. Dua calon dewa tua saat itu hanya terdiam dalam ketaatan dan terbelalak. Sampai Zeus muda memanggil sebuah nama yang tidak dikenal dan tidak terdengar dengan penuh kekaguman. Tubuhnya berkeringat dan gemetar saat melakukannya. Setelah itu, seperti menua dalam sekejap, adegan kemudian berubah kembali ke masa kini, kembali dengan Zeus yang telah kembali sekarang dari waktu istirahatnya. Zeus memuji kerja bagus Genesis, tapi dia akan mengambil alih kembali dari sini mulai sekarang. Zeus menyatukan tangannya sekarang, kembali di balkon, membuat Genesis tampak seperti bocah dan menurutinya. Meditasinya telah selesai dan semuanya jelas baginya. Dia katakan ronde 8 boleh dilanjutkan, tapi segalanya pasti akan berbeda. Zeus menyapa seluruh panggung turnamen, di mana pemimpin para dewa tua melanjutkan. Dia akan mengingatkan mereka semua bagaimana turnamen ini berfungsi. Dia katakan ini dikenal sebagai turnamen round robin, kompetisi di mana semua tim akan saling berhadapan setidaknya sekali kecuali tereliminasi lebih awal. Dia melihat Aries sekarang telah bergabung dengan Poseidon, menyisakan hanya 6 tim yang tersisa. Demi kecepatan, Zeus akan mengatakan ronde berikutnya adalah kembali ke pertempuran 1 lawan 1. Tapi saat kita menyorot ke wajahnya, dia menambahkan satu pengecualian, yaitu 1 lawan 1 antara 3 dewa tua. Segera semua dewa tua yang tersisa kecuali Hera bereaksi dengan sangat kaget dengan ide Zeus yang selalu aneh dan juga konyol. Turnamen terus memberikan rintangan bagi mereka semua dengan tidak ada cara nyata untuk bersiap menghadapi apa yang akan diucapkan pemimpin mereka selanjutnya. Meskipun mereka kesal dengan cara Zeus, tapi mereka tidak berani menolak peraturan Zeus
apalagi kekuatan Zeus jauh di atas mereka semua. Dan memang kata-kata berikutnya akan mengejutkan setidaknya 3 dari mereka, karena kontestan ronde ke-8 adalah Dewa Tua Kronoa, Hera dan Kastil yang akan bertanding bersama. Mendengar itu sontak membuat Kronoa, Hera dan Kastil berdiri tegak, tidak percaya bahwa mereka yang akan maju dalam turnamen ini. Dewa Tua pertama dalam sejarah yang berpartisipasi dalam pertempuran 3 arah. Ketiganya dengan dendam terhadap satu sama lain karena satu dan lain alasan. Tidak akan ada harapan aliansi rahasia dalam pertempuran ini. Kastil merasa itu hanya masalah waktu. Kastil mulai tersenyum sekarang menerima bahwa dia telah terpilih. Dia merasa seharusnya berterima kasih pada ayahnya karena acak atau tidak Zeus telah memberinya kesempatan untuk menghabisi 2 dewa tua sekaligus. Karena Kastil tahu keduanya akan menghalangi jalan Akobel saudaranya dalam memenangkan turnamen ini. Kastil bertekad dia sendiri yang akan menurunkan skor Kronoa dan juga Hera. Wah, sesama dewa tua sepertinya sudah tidak memperdulikan kekompakan lagi dan sekarang malah saling sikut menyikut. Lalu sambil menjulurkan tangannya ke depan, Kastil memanggil Son Goten sebagai petarungnya untuk mewakili pertandingan ini. Goten merasa sangat senang dari semua latihan ini, dia baru kedua kalinya dirinya bertarung. Dia akan berkarat jika dia terus istirahat. Secara mengejutkan kita, petarung yang dipilih Kastil itu bukanlah Omni Pegito, tapi malah putranya Goten. Dia berjalan ke atas panggung dengan cara khasnya yang santai seperti Goku. Bagi Kronoa, itu pilihan buruk jika Kastil ingin dia kalah darinya. Tapi Kronoa tegaskan tidak mungkin itu terjadi saat dia masih memiliki Pegito. Namun sebelum Kronoa bisa memanggil nama Pegito untuk keluar, Zeus menghentikannya dengan teriakan keras, seolah dia sudah mengantisipasi persis apa yang akan dia lakukan. Membuat Kronoa terpaku seketika, bertanya-tanya masalah apa yang dimiliki orang tua itu dengannya sekarang. Zeus katakan dia lupa menyebutkan bahwa aturan baru akan berlaku mulai sekarang demi memilih penerus sejati yang layak menjadi pemimpin. Aturan yang akan berlaku bagi mereka semua secara setara mulai sekarang, di mana Zeus beritahu tidak ada petarung yang sebelumnya digunakan dalam pertempuran 1 lawan 1 dapat digunakan secara berturut-turut. Satu petarung dewa tua yang kuat tidak menunjukkan dewa tua yang layak. Jadi, Zeus ingin Kronoa memilih orang lain selain Pegito. Wah, ide konyol Zeus ada-ada saja ya. Apakah Zeus ketakutan setelah satu petarungnya dihisap oleh Pegito? Dan tambahan baru yang menyebalkan ini akan merusak semua yang ada dalam pikiran Kronoa yang padahal ingin memilih Pegito, tapi sekarang terpaksa memilih orang lain. Dan berbicara tentang Ultra Pegito, Pegito sendiri kemudian tampak menonton dengan seksama dari ruang petarung. Tidak ada kejutan sama sekali untuk Pegito karena dia sudah tahu Zeus akan kembali dengan sesuatu yang di luar nalar. Pegito benar mengambil tindakan pencegahannya. Jadi, Pegito berharap Kronoa tahu apa yang harus dilakukan sekarang di saat Pegito tidak boleh bertanding. Bagi Kronoa, ini sangat menjengkelkan dan dia yang jelas tidak senang akan tetap maju. Menjulurkan telapak tangannya sendiri dan memanggil petarung lainnya untuk keluar. Secara luar biasanya, yang berjalan ke panggung tidak lain adalah pembunuh Dewa Trunks yang tampaknya telah dipilih oleh Pegito sendiri selama latihan mereka. Sepertinya bukan cuma Goku, Vegeta, dan Kaguya yang dikeluarkan dari tubuhnya, tapi sekarang Trunks juga dimasukkan menjadi peserta. Wah, apakah Goku, Vegeta, Kaguya, atau yang lainnya juga akan ikut serta karena slot satu tim adalah 9 orang. Jadi sekarang jumlah tim yang baru terlihat adalah Vegito, Salot, Camber, Goro, dan Trunks masa depan. Tinggal 4 slot lagi yang kemungkinan Goku, Vegeta, Kaguya, dan 1 orang lagi yang masih rahasia. Mimin berharap si Gogeta atau Broly Angel yang dimasukkan. Kemudian melangkah untuk menghadapi Goten sekarang dengan potongan rambut yang berbeda, hasil dari latihan bertahun-tahunnya. Trunks dipertemukan lagi dengan temannya. Tapi Hera yang kurang peduli dengan aturan dan tidak bergantung pada satu petarung pun, dewa tua itu melihat bahwa Kronoa punya kelompok pembunuh dewanya sendiri daripada penirunya. Meskipun Hera nggak tahu bahwa Trunks dari ciptaannya juga, tapi dia akan membawa beberapa senjata besar untuk mengalahkan 2 petarung ini. Hera mengeluarkan petarung yang bernama Ranin. Untuk sesaat akan ada keheningan di panggung arena karena tidak ada yang tahu siapa nama ini. Sampai dalam pusaran gagak hitam yang mengelilingi arena, akhirnya Ranin terungkap. Dan dari semua petarung, dia adalah pejuang Seraphim Hijau misterius dari sebelumnya yang selalu menghentikan Pegito. Dan seperti yang dia prediksi, dia akan menghadapi salah satu tim Pegito. Mendengar nama Ranin membuat Pegito berpikir mengapa nama itu terasa begitu akrab. Hampir segera kepingan teka-teki itu jatuh ke pikiran Pegito sekarang
seperti dia memang mengenal nama itu. Bagi Goten, itu tidak terduga sekali bahwa dia sekarang akan menghadapi temannya dari dunia lain. Dia akan melakukan yang terbaik. Jadi, dalam formasi segitiga, ketiga petarung kemudian berkumpul. Masing-masing telah menjalani kehidupan yang sangat berbeda dari multiverse mereka. Dan Goten muda menjadi yang pertama menjelaskan hal ini. Goten merasa ini benar-benar terasa aneh bisa melihat Trunks ada di sini. Tidak pernah terpikir dia akan bertarung dengannya sekarang. Karena Goten sampai di multiverse-nya, Trunks sudah berhenti menjadi saingannya sejak lama. Saat itu, Trunks memutuskan untuk mulai bekerja di perusahaan kapsul, mendedikasikan seluruh hidupnya menjadi ilmuwan seperti ibunya Bulma dan kakeknya Mr. Brief. Trunks baru tahu jadi kembarannya di dunia Goten melakukan itu. Padahal dia di sini tidak memiliki pikiran seperti itu, bahkan tidak pernah terlintas di benaknya. Trunks tersenyum kembali, menerima nostalgia itu juga. Kemudian dia menjawab dan menyampaikan bahwa Trunks itu telah membuat keputusan yang tepat pada akhirnya. Membangun robot tidak terdengar setengah buruk daripada harus bertarung di sini seperti dirinya. Tapi Trunks penasaran apa yang terjadi pada Goten di multiverse-nya, kenapa bisa ikut turnamen ini. Dan jelas bangga pada dirinya sendiri, Goten memberitahu dia telah menjadi dewa yang kelima dari 5 yang terkuat. Sekarang dia katakan hampir tidak ada yang lebih kuat darinya selain Gohan dan ayahnya Omni Vegito. Tapi tiba-tiba berubah menjadi senyuman yang lebih percaya diri. Sang pembunuh dewa Trunks menjadi terpicu saat mendengar Goten telah menjadi dewa. Trunks masih ingat kalau dia sudah membunuh kelima dewa terkuat di multiverse-nya. Dan dia merasa dirinya benar telah membuat keputusan yang tepat. Karena tidak seperti Goten, dia tidak akan mati hari ini. Goten mengakui Trunks ini memang pasti jauh lebih kasar daripada Trunks yang dia kenal. Jadi Goten berpikir dia tidak akan kesulitan untuk tidak menahan diri sekarang. Dengan pertukaran bicara singkat ini berakhir, Goten kemudian mengambil posisi bertarung. Sementara itu, Ranin yang seolah terlupakan hanya melipat tangannya dan menatap mereka. Dia merasa membiarkan mereka saling melelahkan satu sama lain seharusnya menjadi keuntungan baginya. Mereka hanyalah bocah-bocah konyol yang tidak tahu bahwa mereka bertiga sebenarnya terikat darah meskipun berbeda dunia. Tapi setelah komentar aneh dari Ranin ini, Goten dan Trunks segera melewati pembicaraan dan langsung menyerbu satu sama lain. Tabrakan pertama mereka adalah saling mencengkram tinju secara bersamaan. Pertarungan pertama mereka dari kedua prajurit itu lebih setara dari yang diharapkan, sama seperti dulu. Seketika mereka meletus dalam ayunan tangan dan tendangan yang berputar tanpa henti di tengah panggung. Asap yang muncul dari gerakan mereka sangat luar biasa di depan Ranin yang tetap menonton dalam diam. Akhirnya menyebabkan Goten melakukan salto ke belakang. Trunks tidak pernah bertemu dengan Goten di garis waktunya, tapi rasanya seperti dia pernah bertarung dengan Goten sebelumnya. Trunks dengan tangan di tengah ayunan setelah meleset, masih dalam suasana hati yang baik, menemukan keakraban aneh dengan saingannya. Goten minta Trunks untuk berhati-hati karena dia punya banyak trik yang belum pernah Trunks lihat sebelumnya. Segera Goten kemudian menaikkan level kekuatannya, bertransformasi menjadi bentuk klasik Super Saiyan 2 lengkap dengan petir biru. Dia berharap ini bukan yang dia maksud, karena jika benar maka dia mengalami waktu yang buruk. Secara sempurna meniru Goten, Trunks juga memilih Super Saiyan dengan rambutnya yang terikat, terbuka seketika saat dia pun berubah menjadi Super Saiyan 2. Yang pertama melakukan gerakan adalah Trunks meluncurkan pukulan yang meleset dari dagu Goten hanya beberapa inci. Tapi Goten menunjukkan kecepatan mengesankan miliknya sendiri. Dia menghindar dan membalas pukulan Trunks. Dia meremehkan orang lemah sepertinya tidak akan pernah bisa bersaing dengan kehidupan yang telah dirinya lalui. Dan Trunks merasa seorang dewa tidak akan pernah mengerti bagaimana kehidupan seorang pembunuh dewa. Segera muncul di depan, Trunks kemudian meletakkan telapak tangannya pada Goten, dan dalam sekejap Trunks memindahkan Goten ke dasar panggung dan membanting kepalanya ke permukaan ubin yang kuat. Goten akui Trunks punya teknik yang bagus, tapi dia cukup yakin kekuatannya mengalahkan Trunks. Perlahan di sekitar tubuhnya, energi berwarna biru yang akrab mulai keluar di sekelilingnya. Meledak dalam teriakan, dia membanting tangannya ke bawah untuk melompat ke atas. Goten menggunakan bentuk Super Saiyan Blue-nya sambil menyatukan kedua tangannya untuk menggunakan serangan boga mentah yang siap menyerang langsung pada pembunuh dewa Trunks. Tapi Trunks tegaskan dia tidak butuh bentuk seperti itu karena energi dewa tidak berarti apa-apa baginya. Meningkatkan kekuatannya jauh melampauinya seketika, Trunks bahkan dalam kondisi Super Saiyan-nya akan mengaktifkan serapim hijaunya. Serapim pertama yang pernah kita lihat saat dia bertarung melawan Goku. Dan tampaknya saat Goten turun, Trunks tidak akan menarik tangannya ke depan untuk menangkis,
tapi malah menariknya ke belakang. Dan di kejauhan, pedang terkenalnya kini dipanggil ke medan perang untuk selalu menemaninya bertarung. Namun, yang terpenting sekarang pedang itu membelah udara dengan kecepatan tinggi dengan Goten sebagai satu-satunya targetnya. Saat singkat itu, Goten mendapatkan kilas balik dan segera mengingat betapa tajamnya pedang itu dari multiverse-nya sendiri. Tapi tepat saat pedang itu akan mencapainya, seolah-olah pedang itu terbuat dari kaca, Ranin muncul dan memukulnya hingga hancur berkeping-keping. Sangat mengejutkan Goten seketika yang baru saja diselamatkan secara misterius dari kemungkinan kekalahan mutlak. Tapi, kejutan yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Ranin meremehkan Trunks karena masih menggunakan pedang yang tidak berguna itu. Kesalahan apa yang sudah dia buat sampai menggunakan tubuh Trunks waktu itu? Sampai luar biasanya, ketika Ranin menunjukkan matanya kali ini, dua matanya bersinar warna berbeda dengan cara yang sangat kita kenali. Satu berwarna biru dan satu lagi warna merah dengan lingkaran merah di dahinya. Rupanya, Ranin adalah putra Pegito dan Rani yang telah kembali persis seperti yang dia katakan. Dan kali ini tampaknya dia adalah seorang pria dewasa, bukan lagi bayi. Wah, seperti teori Mimin sebelumnya, bahwa pria bertudung itu memang adalah anak Pegito dan Rani. Buat yang teorinya benar, komen di bawah ya. Di sini, Trunks langsung tersadar bahwa Ranin ternyata adalah iblis yang sebelumnya merasuki tubuhnya. Pegito yang menonton melalui televisi juga nggak bisa menyembunyikan perasaan terkejutnya. Satu anak Rani telah kembali dan memasuki turnamen ini. Kesalahan besar Pegito adalah membiasakan Ranin memiliki dendam pada Pegito karena sebelumnya tidak diakui sebagai anak. Lalu, apakah tujuan Ranin adalah untuk membalas dendam pada Pegito dengan kekuatan luar biasanya sekarang yang dia miliki? Kita akan segera tahu kelanjutannya minggu depan ya. Makin penasaran? Pantengin terus aja channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.